Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi bersama saya di pembelajaran bahasa Indonesia untuk tingkat madya. Pada pertemuan kali ini, kita akan menggunakan keterampilan berbahasa menyimak. Menyimak bisa menggunakan media apapun, contohnya seperti mendengarkan cerita, mendengarkan radio, atau menonton berita. Pertemuan kali ini kita akan menyimak cerita yang berhubungan dengan tempat bersejarah di Indonesia. Sebelumnya mungkin di sini teman-teman sudah ada yang pernah berkunjung ke tempat bersejarah di Indonesia maupun di negara teman-teman berasal. Terlebih dahulu, kita akan menyimak tempat bersejarah di Indonesia, salah satunya yaitu Masjid Agung Banten. Silakan teman-teman simak dengan baik agar nanti jika ada pertanyaan bisa teman-teman ajukan kepada saya. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kasemen di Kota Serang, Provinsi Banten. Masjid Agung Banten merupakan bukti peninggalan Kerajaan Banten sebagai kerajaan Islam di Nusantara. Masjid Agung Banten merupakan salah satu masjid tertua di Nusantara dan merupakan cagar budaya. Bangunan masjid yang telah berusia lebih dari 4 abad ini masih kokoh hingga saat ini. Masjid Agung Banten dibangun pertama kali pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin, yaitu putra pertama Sunan Gunung Jati. Kemudian pembangunan masjid dilanjutkan oleh putranya, yaitu Sultan Maulana Yusuf yang menjadi raja kedua Kerajaan Banten. Pada masa ini, Masjid Agung Banten dibangun dengan gaya Jawa. Pada masa pemerintahan raja ketiga, yaitu Sultan Maulana Muhammad, bangunan ditambahkan sebuah pawestren atau ruang untuk sholat wanita. Pada tahun 1632, seorang arsitek Cina bernama Cek Banchet menambahkan menara setinggi 24 meter di kompleks masjid. Pada periode yang sama, tiamah atau pavilion bergaya Eropa yang dirancang oleh Lucas Gardel, orang Belanda yang masuk Islam, dibangun di kompleks masjid. Masjid Agung Banten memiliki keunikan bangunan dengan akulturasi 3 budaya yaitu Arab, Cina, dan Eropa. Letak Masjid Agung Banten juga berdekatan dengan Vihara Avalokitesvara dan Kerajaan Kaibon. Ciri khusus Masjid Agung Banten memiliki menara yang terlihat seperti mercusuar dengan bagian atapnya yang bertumpuk 5 seperti pagoda Cina. Pada sisi kanan dan kiri terdapat serambi yang merupakan kompleks pemakaman Sultan Banten. Bangunan masjid ditopang dengan 24 tiang. Dinding bagian timur memisahkan ruang utama dengan serambi timur yang memiliki atap limas. Pada dinding ini terdapat 4 buah pintu dengan posisi rendah supaya setiap orang yang masuk harus merunduk. Di masjid ini juga terdapat pemakaman sultan dan keluarga yang terletak di serambi masjid. Di bagian serambi kiri, tepatnya utara masjid, terdapat makam Maulana Hasanuddin dan istri, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Sultan Abu Nahar Abdul Qohar. Sedangkan di serambi kanan terdapat makam Sultan Maulana Muhammad, Sultan Zainal, dan lain-lain. Dengan adanya makam-makam sultan ini, masjid semakin banyak dikunjungi masyarakat. Kerajaan Banten menempatkan Islam sebagai landasan kehidupan politik kerajaan. Namun begitu, tidak menutup kemungkinan agama lain menjalankan ibadah di sana. Buktinya, ada kelenteng yang merupakan pusat peribadatan masyarakat Cina pada masa itu. Sumber kompas.com. Ini merupakan sebuah artikel tempat bersejarah di Indonesia, yaitu sebuah masjid yang terletak di Provinsi Banten. Saya pernah melakukan perjalanan ke sana dan memang betul apa yang dituliskan oleh artikel ini. Betapa banyak pengunjung yang berdatangan untuk berziarah atau hanya sekedar melihat-lihat peninggalan Kerajaan Banten. Oke, teman-teman sudah menyimak salah satu tempat bersejarah di Indonesia. Sekarang saatnya teman-teman untuk gantian bercerita mengenai tempat bersejarah di negara teman-teman berasal, dan teman-teman yang lainnya bisa kembali menyimak.